Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Armin Ramasya Nasution SEMSI dan rekan-rekan semua. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Dampak Investasi Energi Hijau dan Adopsi Kendaraan Listrik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Langsung saja kita masuk kepada latar belakang. Investasi energi hijau dan kendaraan listrik mengalami pertumbuhan di Indonesia, didorong oleh kebijakan transisi energi dan target net zero emission pada tahun 2060. Dampak ekonomi dari investasi ini masih menjadi perdebatan, terutama terkait peningkatan PDB, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi industri. Infrastruktur pendukung kendaraan listrik masih terbatas, sehingga mempengaruhi adopsi kendaraan listrik di masyarakat. Studi ini akan menganalisis hubungan antara investasi energi hijau, adopsi kendaraan listrik, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Identifikasi masalah. Terdapat 3 identifikasi masalah. Yang pertama, pertumbuhan investasi energi hijau belum merata dan masih terkonsentrasi di wilayah tertentu. Yang kedua, infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia masih terbatas. Dan yang terakhir, dampak dari investasi energi hijau dan adopsi kendaraan listrik terhadap pertumbuhan ekonomi belum teridentifikasi secara komprehensif. Rumusan masalah yang saya ambil, yang pertama, apakah terdapat pengaruh investasi energi hijau terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat dampak adopsi kendaraan listrik terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Dan yang ketiga, apakah terdapat peran investasi energi hijau dan adopsi kendaraan listrik dalam mendukung keberlanjutan ekonomi nasional? Selanjutnya, terdapat 3 teori yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi menurut Solow-Swan pada tahun 1956 menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Investasi dalam energi hijau dan dampak kendaraan listrik dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui inovasi teknologi. Teori yang kedua ada pada Porter hipotesis pada tahun 1995, yaitu teori investasi energi hijau menyatakan bahwa kebijakan lingkungan yang ketat dapat mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing industri. Dan teori yang ketiga, teori difusi inovasi menurut Rogers pada tahun 1962 menjelaskan bagaimana teknologi baru seperti kendaraan listrik dapat diadopsi oleh masyarakat melalui proses inovasi. Adapun kerangka berpikir yang saya gunakan yaitu investasi energi hijau berpengaruh parsial terhadap pertumbuhan ekonomi, adopsi kendaraan listrik berpengaruh parsial terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi energi hijau dan adopsi kendaraan listrik berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya masuk pada hipotesis penelitian. Hipotesis HA1 dan H01, yaitu HA1, investasi energi hijau memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. H01, investasi energi hijau tidak memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. HA2, adopsi kendaraan listrik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. H02, adopsi kendaraan listrik tidak memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. HA3, investasi energi hijau berdampak positif terhadap adopsi kendaraan listrik. H03, investasi energi hijau tidak memiliki dampak terhadap adopsi kendaraan listrik. H4, adopsi kendaraan listrik berperan sebagai mediator dalam hubungan antara investasi energi hijau dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. H04, adopsi kendaraan listrik tidak berperan sebagai mediator dalam hubungan antara investasi energi hijau dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terdapat 3 penelitian terdahulu yang saya gunakan. Yang pertama ada menurut Prasetyo dan Wibowo pada tahun 2022, yaitu investasi energi hijau di Indonesia berkontribusi terhadap peningkatan PDB dan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, Rahmawati dan Yusuf pada tahun 2023, adopsi kendaraan listrik dapat mempengaruhi ketergantungan pada bahan bakar fosil, namun masih menghadapi tantangan infrastruktur dan harga kendaraan yang tinggi. Dan yang terakhir, menurut Santoso dan Hidayat pada tahun 2023, kendaraan listrik berpotensi meningkatkan efisiensi energi, tetapi membutuhkan regulasi yang lebih ketat
atau lebih kuat untuk mempercepat adopsinya. Selanjutnya masuk pada metode penelitian. Yang pertama adalah lokasi penelitian. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada tingkat investasi energi hijau serta penetrasi kendaraan listrik ke berbagai wilayah di Indonesia. Wilayah-wilayah yang saya gunakan seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Sumatera Utara menjadi perhatian utama dalam penelitian yang saya gunakan. Selanjutnya, sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini berasal dari beberapa institusi utama. Yang pertama ada melalui BPS, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, melalui Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, serta sumber tambahan lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu digunakan seluruhnya bersumber dari data sekunder. Teknik analisis data yaitu saya menggunakan EPIUS dan juga metode analisis regresi linier berganda untuk melihat hubungan antara variabel independen dan dependen secara simultan dan memprediksi dampak dari masing-masing variabel terhadap variabel yang dijelaskan. Selanjutnya, definisi operasional variabel independen yang saya gunakan yaitu investasi energi hijau sebagai X1 dan adopsi kendaraan listrik sebagai X2. Selanjutnya, definisi operasional variabel independen yang saya gunakan melalui pertumbuhan ekonomi.